Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Ya, balik lagi sama Ibu untuk video pembelajaran kali ini. Nah, video ini bertujuan untuk bagi Ananda yang tidak sempat hadir ke Zoom meeting tadi untuk mempelajari relasi dan fungsi secara mandiri. Nah, kan kita tahu nih, kemarin kita sudah PH 1, berarti kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab relasi dan fungsi. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa sih itu relasi sama bagaimana cara menyatakan relasi. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang subbab tentang pengertian fungsi. Nah, udah ada belum yang baca mengenai materi tentang fungsi? Udah ada? Oke, alhamdulillah kalau sudah ada ya. Kalau belum, mari kita pelajarin hari ini. Nah, sebelum mempelajari apa itu fungsi, Ibu ingin merecall kembali, mengingatkan Ananda kembali tentang apa itu relasi ya. Oke, ini boneka, ada boneka nih. Oh, terus bonekanya nanya, kemarin kita sudah belajar tentang relasi, katanya. Masih ada yang ingat relasi itu apa? Oke. Dia nanya, ada yang ingat gak relasi itu apa? Nah, oke, perhatikan contoh berikut, katanya. Dia nyuruh kita lihat nih contoh. Apa contoh yang mau dia kasih itu? Nah, ini contohnya. Terdapat 4 buah diagram panah yang menyatakan ini relasi atau enggak ada sih? Oke, Ibu tanya ke anak-anak Ibu. Ini termasuk relasi atau bukan 4 contoh ini? Berdasarkan pemahaman Ananda mengenai relasi kemarin. Nih, 4 contoh ini termasuk relasi enggak? Nih, 4 contoh nih. Yuk. Ya atau enggak? Ya, betul sekali. 4 contoh ini merupakan contoh relasi. Karena apa? Yuk, karena apa Ananda? Dan tahu nggak? Karena adanya hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, tepat sekali, adanya hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Ingat, kata dasar relasi adalah hubungan. Jadi mau bagaimanapun hubungannya, berarti itu adalah relasi. Lihat diagram yang pertama. Semua himpunan A memiliki pasangan di himpunan B, tapi ada satu anggota himpunan A, yaitu titik C atau bilangan C, mempunyai 2 pasangan ke himpunan B. Itu juga relasi gitu. Nah, untuk diagram kedua, diagram kanan atas, sama. Dia sama-sama semuanya mempunyai relasi. Terus himpunan A juga semuanya punya pasangan, kan? Terus yang himpunan ketiga, himpunan sebelah kiri bawah ya. Sebelah kiri bawah itu juga termasuk relasi. Nah, semua anggota himpunan A mempunyai pasangan, tapi di himpunan B ada satu anggotanya yang mempunyai pasangan dari himpunan A. 2 pasangannya dari himpunan A itu. Lihat tuh, dari titik 3 nih. Nah, terus coba perhatikan gambar atau diagram keempat. Nah, untuk diagram keempat ini sedikit beda gitu Ananda. Kalau semuanya yang biasanya itu anggota himpunan A selalu ada pasangannya, di gambar diagram keempat ini himpunan A ada anggotanya tidak mempunyai pasangan. Ini juga termasuk relasi ya, karena masih ada anggota lain yang mempunyai pasangan. Oke. Terus bagaimana dengan fungsi? Nah, 4 diagram panah ini fungsi semua enggak? Coba tebak. Fungsi semua enggak? Ada yang iya, ada enggak? Masa serius? Coba yang mana termasuk fungsi?
Nggak tahu? Oke, coba ya. Sekarang akan ibu jelaskan. Perhatikan gambarnya nih. Nih, bonekanya nanya, apakah semua relasi ini termasuk fungsi? Ayo, ya atau enggak? Oke, untuk lebih memahami mengenai fungsi, Bu Ani akan menjelaskan. Nah, Bu Ani, siapa tuh Bu Ani? Temannya ibu nih Bu Ani tuh. Coba lihat. Wah, ada Bu Ani, anda cantik ya Bu Aninya. Oke, baik, ibu akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, kata Bu Ani itu gitu. Sebenarnya ibu juga sih yang ngejelasin, bukan si Bu Ani. Oke, lanjut ya. Kita akan masuk mengenai fungsi. Ada yang tahu perbedaan fungsi dan relasi? Ayo, ada anda ibu yang tahu apa perbedaan fungsi dan relasi itu dari materi sebelumnya? Atau udah ada yang baca belum materi bab kemarin atau bab hari ini di buku cetak? Belum ada ya? Lanjut ya. Oke, perhatikan kembali relasi sebelumnya. Ya, kan tadi ada 4 relasi nih. Nah, langsung tahu nih. Yang gambar diagram panah yang pertama itu bukan termasuk fungsi ya Nanda. Ini cikgu ini bilang gitu. Nah, untuk gambar yang pertama ini dia bukan fungsi. Yang kedua gimana? Yang kedua itu termasuk fungsi ya. Yang ketiga gimana? Yang ketiga juga termasuk fungsi. Terus yang keempat. Nah, yang keempat ini bukan fungsi. Nah, terus apa beda antara keempat gambar ini tadi? Nah, tadi kan udah ibu jelasin tuh apa bedanya antara keempat gambar nih. Ada masih ingat nggak? Tuh, ada yang tahu perbedaan fungsi dan relasi belum? Ada yang paham? Belum? Oke. Nah, jadi tadi kan sudah ibu jelasin nih, masing-masing relasi atau diagram panah ini mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, perhatiin. Yang pertama, kan tadi nih, untuk diagram panah pertama, semua anggota himpunan A nih ya, mempunyai pasangan di himpunan B. Mempunyai semua pasangan di himpunan B. Walaupun lah himpunan A ini salah satu anggotanya mempunyai 2 pasangan di himpunan B, yaitu titik C ya. Nah, coba titik C. Ini perhatiin titik C. Titik C ini mempunyai 2 pasangan, yaitu angka 3 dan angka 4. Nah, jadi karena salah satu anggota dari himpunan A mempunyai 2 pasangan di himpunan B, maka maka diagram panah pertama ini bukan termasuk fungsi karena anggota himpunan A ini berselingkuh dia. Bukan berselingkuh sih, apa ya namanya? Punya 2 pasangan, jadi nggak baik kalau anggota himpunan A mempunyai 2 pasangan. Ingat ya? Gimana kalau dengan himpunan kedua, diagram panah kedua? Diagram panah kedua ini coba kita perhatiin. Semua anggota himpunan A juga mempunyai pasangan di himpunan B, ya kan? Nih, lihat nih. A itu pasangannya 1, B itu pasangannya 4, C itu pasangannya 2, dan D itu pasangannya 5 gitu. Walaupun lah di anggota himpunan B itu ada salah satu anggotanya yang enggak punya pasangan atau jomblo, yaitu angka 3 nih, jomblo dia kan, enggak ada pasangan di himpunan A, tapi diagram panah ini atau relasi ini termasuk fungsi karena semua anggota di himpunan A itu mempunyai
pasangan. Terus dia juga tidak ada anggota himpunan A ini yang mempunyai 2 pasangan di himpunan B, selalu sendiri-sendiri. A ke 1, B ke 4, C ke 2, D ke 5. Jadi diagram panah ini termasuk fungsi. Terus bagaimana diagram panah yang ketiga? Kayak yang ini ya. Termasuk fungsi bukan? Iya, dia juga termasuk fungsi ya Nanda. Karena semua anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Lihat nih, A itu pasangannya 1, B itu pasangannya 2, C itu pasangannya 3, D itu pasangannya 3 juga, E itu pasangannya 4. Nah, bedanya dia dengan diagram panah yang di atas. Kalau diagram panah yang di atas itu kan anggota himpunan A-nya yang mempunyai 2 pasangan. Tapi kalau yang kita bahas ini, diagram panah ketiga ini, anggota himpunan B-nya yang mempunyai 2 pasangan, yaitu angka berapa? Angka 3 ini. Dia punya 2 pasangan. Ya, walaupun lah anggota himpunan B mempunyai 2 pasangan, itu nggak masalah. Yang penting anggota himpunan A yang tidak mendua dia ya Nanda, dia tetap 1 pasangannya ke anggota himpunan B. Anggota himpunan B boleh mendua gitu ya. Terus kalau himpunan ketiga ini gimana? Himpunan keempat ini gimana? Termasuk fungsi bukan? Bukan katanya. Karena apa? Ayo, apa karakteristik dari yang ibu bilang tadi? Kalian tahu? Oke, benar sekali. Karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai anggota, yaitu si B. Si B ini menjomblo Ananda. Jadi kasihan dia kan. Padahal seharusnya kalau dia dinyatakan sebuah fungsi, anggota himpunan A ini harus selalu mempunyai pasangan ke himpunan B. A punya pasangan dia yaitu 2. C punya pasangan dia yaitu 1. D punya pasangan dia yaitu 4. Nah, tapi si B ini dia nggak punya pasangan, jomblo. Jadi fungsi atau diagram panah yang ditunjukkan ini bukan termasuk fungsi. Nah, jadi apa dari karakteristik perbedaan fungsi dengan relasi? Kalau relasi itu intinya semuanya ada hubungannya. Mau dia himpunan A-nya nggak ada pasangan, atau dia anggota himpunan pasangan A-nya itu mendua, atau himpunan B yang nggak punya pasangan atau jomblo, dan anggota himpunan B-nya itu yang punya 2 pasangan, yang penting dia punya relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi bedanya dengan fungsi apa tadi? Oke, yang gue jelasin ya. Bedanya fungsi dan relasi itu yang pertama nih. Anggota himpunan A, misalnya X ya. X itu elemen A. X elemen A itu, maksudnya X itu anggota si A, harus selalu punya pasangan. Harus punya pasangan. Oke. X anggota A itu harus punya pasangan. Nggak boleh jomblo dia, nggak boleh jomblo. Kayak yang ini, kayak gambar ini. Kayak yang ini nggak boleh dia. Dia nggak boleh ada yang jomblo anggota si A itu. Terus apa lagi? Yang kedua? Ayo apa? X elemen A itu X anggota A ya. Dia harus selalu sendiri. Tidak boleh
punya dua pasangan ya. Jadi ada dua syarat sebuah relasi dikatakan fungsi. Nampak nggak tuh? Yang pertama, X anggota A atau X elemen A ini harus selalu mempunyai anggota. Lihat nih, yang ini kan selalu ada punya anggota nih. Nggak nampak ya warnanya. Ini dia ada anggota, ini ada anggota, selalu ada anggota dia kan, anggota elemen himpunan elemen A nya. Yang ini juga ada anggota. Nah tapi yang ini nggak ada anggota, nggak ada anggota, anggotanya ada yang nggak punya pasangan, si B tadi. Makanya dia bukan dikatakan fungsi ya, bukan dikatakan fungsi dia. Terus syarat kedua, dia harus X elemen A atau X anggota A itu tidak boleh punya dua pasangan. Yang mana tadi yang punya dua pasangan? Ya, diagram panah pertama ya, si C ini punya dua pasangan, yaitu 3 sama 4 gitu. Nah, jadi nggak boleh punya pasangan. Paham? Itu dua syarat ya, sebuah relasi dikatakan fungsi itu. Oke, lanjut nih ke slide selanjutnya. Nah, perhatikan diagram panah berikut. Jadi ibu buat sebuah ilustrasi ya, biar Ananda lebih paham apa sih bedanya fungsi dan relasi itu. Jadi ini kan nih, yang gambar ini termasuk relasi kan, karena adanya hubungan antara himpunan A ke himpunan B gitu. Oke, misalkan himpunan A ini kita nyatakan dia sebagai cewek nih, cewek, himpunan B sebagai cowok, istri atau suami lah gitu kan. Kan dalam etika kehidupan masyarakat sosial bahwa cewek itu harus ada pasangan kan. Jadi biar dia lebih bisa mengatur kehidupan dia, cewek itu harus selalu ada pasangannya. Nih lihat nih, si A ada pasangannya si 1, si B ada pasangannya si 2, si C ada pasangannya si 3, si D pasangannya ada si 3 juga, si E ada pasangannya si 4. Jadi kita selalu ingat bahwa cewek itu harus selalu punya pasangan. Jadi himpunan A itu harus selalu punya pasangan ya. Ingat itu, makanya biar dia dinyatakan sebuah, untuk ingat dia tuh sebuah fungsi itu apa gitu. Si cewek itu harus punya pasangan. Terus apalagi dalam etika kehidupan bersosial ya, si cewek itu atau si istri tidak diperkenankan untuk mempunyai dua pasangan atau lebih ya. Nggak bagus cewek itu punya dua pasangan atau lebih gitu. Dia harus setia sama satu pasangan, nggak boleh dia lebih. Makanya di sini tadi si anggota himpunan A ini selalu punya satu pasangan gitu. Beda dengan cowok atau suami. Dalam etika kehidupan sosial atau dalam agama, cowok itu boleh berpoligami asalkan punya izin dari si istri gitu. Bahasanya agak tinggi nih, maaf ya Nanda. Cowok itu boleh dia punya pasangan lebih dari 2 gitu. Nah dalam Islam ya, jadi biar lebih mudah diingat gitu. Nah tapi kan kita nggak mau ya kalau pasangan kita tuh punya 2, artinya kita maunya satu-satu. Tapi itu nanti ada di bab selanjutnya, dia tuh selalu punya pasangan satu, jadi emang setia antara satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, karakteristik fungsi itu ada 2 tadi ya. Anggota himpunan A harus selalu punya pasangan, atau si cewek harus selalu punya pasangan. Terus yang kedua, anggota himpunan A tidak boleh punya 2 pasangan atau lebih. Jadi si cewek itu tidak boleh diperkenankan punya 2 pasangan atau lebih, harus setia.
Jadi sebagai cewek kita harus setia Nanda ya, nggak boleh kita punya dua pasangan gitu nah, kita setia sama satu pasangan kita gitu nah. Kalau cowok atau himpunan B ini dia boleh jomblo, kayak tadi ada anggota himpunan B yang jomblo, ada juga boleh cowok itu boleh menjomblo, boleh punya dua pasangan atau lebih, atau anggota himpunan B ini boleh punya dua pasangan atau lebih atau menjomblo gitu ya. Perlu diingat itu. Kuncinya di cewek. Kuncinya di himpunan si A gitu. Oke, lanjut ya. Tuh untuk lebih membuat Anda paham aja tuh. Jangan terlalu dibawa ke itu ya, apa? Bawa serius sekali. Kita belajarnya santai aja. Oke. Nah, di relasi ini atau di sebuah fungsi, nah, jadi sebuah fungsi itu kan ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, himpunan A ini kan selalu punya pasangan tuh. Karena dia selalu punya pasangan, atau dia sebagai daerah asal. Karena dia yang pertama kan, yang menuju A ke B, A ke B ya. Makanya anggota himpunan A ini dinamakan sebagai domain atau daerah asal. Jadi semua anggota himpunan A itu dikatakan sebagai domain atau daerah asal. Nah, kalau si B kalau ada domain maka ada kodomain. Sebagai kodomain. Nah, kalau ada domain ada kodomain. Nah, domain itu himpunan A, yang kodomain itu himpunan B. Jadi kodomain itu semua anggota dari himpunan B, baik itu yang ada pasangannya di A atau tidak ada pasangannya di B. Contoh misalnya di sini ibu tambahin 5 ya. Ini karena nggak buat, ibu masukin di sini 5 sebagai anggota himpunan B, maka kodomainnya ada kayak ibu namain kodomainnya ada 1, 2, 3, 4 dan 5 kodomainnya. Itulah yang dinamakan kodomain, semua anggota himpunan B, baik yang mempunyai pasangan atau yang tidak mempunyai pasangan dari anggota himpunan A. Itu kodomain. Nah, ada bedanya lagi. Selain ada kodomain, ada rank. Namanya range. Bukan RANK, tapi range. Ada range. Nah, range ini adalah semua anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Nah, dari gambar ini yang mana termasuk rank? Yang termasuk rank adalah 1, 2, 3 dan 4. Jadi yang termasuk rank itu adalah 1, 2, 3 dan 4. Karena hanya 1, 2, 3 dan 4 yang termasuk anggota himpunan B yang mempunyai pasangan dari anggota himpunan A. 5 nih bukan rank karena dia nggak punya anggota, nggak punya pasangan dari himpunan A gitu. Rank ini mempunyai nama lain yaitu daerah hasil. Ya. Jadi dalam sebuah fungsi itu ada istilah yang pertama namanya domain. Mana apa lagi ya kita pakai? Pink deh, pink. Nih. Ada domain. Udah buruk satunya. Ada domain. Yang kedua itu ada kodomain. Yang ketiga itu ada rank. Nah, bedanya domain, kodomain dan rank itu apa? Domain itu adalah semua anggota himpunan A, ya. A, B, C, D itu adalah ada E, A, B, C, D, E itu adalah domain.
atau daerah asal anggotanya yaitu A, B, C, D, E, ada E itu ya. Terus kodomain itu adalah semua anggota himpunan B. Jadi yang termasuk himpunan B itu adalah kodomain, baik yang mempunyai pasangan atau yang tidak mempunyai pasangan. Dari contoh, maka kodomainnya adalah, kalau ibu tambahin 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu kodomainnya. Terus rank atau daerah hasil itu adalah semua anggota himpunan B yang mempunyai pasangan dari anggota himpunan A. Jadi kalau dari gambar ini yang termasuk ranknya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dan 4 yang termasuk daerah hasil atau rank dari fungsinya, karena hanya 1, 2, 3, dan 4 yang mempunyai pasangan dari anggota himpunan B. Oke, bisa dimengerti? Paham? Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Sesi apa lagi gini? Udah nih, lanjut nih. Nah, coba Ananda buka buku cetak halaman 98 sampai 99. Coba lihat. Nah, perhatikan buku cetak halaman 98 sampai 99 ya Ananda. Oke, udah buka bukunya? Pause dulu kalau belum cari bukunya. Kalau udah, kita mulai ya. Lihat pada halaman 98, bagian ayo kita menalar. Perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A. Himpunan A nih. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Dan himpunan B-nya adalah A, B, C. Nih udah ibu buatin gambarnya untuk diagram panah yang akan kita pakai nanti. Oke, perhatikan tabel 35, contoh fungsi dan bukan fungsi. Terdapat 8 himpunan pasangan berurutan yang termasuk sebagai contoh sebuah fungsi. Nah, terus ada 8 juga yang tidak termasuk atau yang termasuk sebagai contoh bukan fungsi gitu. Jadi kita perhatikan ya. Lanjut. Terus dia tanya, coba kita pusatkan perhatian kita kepada 2 hal berikut. Pertama, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota si B? Yang kedua, berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Nah, ini berhubungan sama yang ibu jelasin tadi tuh. Boleh nggak anggota B itu punya 2 pasangan gitu? Kemudian lengkapilah tabel berikut. Katanya tabel 3.6 ya Ananda. Pernyataan fungsi dan bukan fungsi. Nah, coba perhatikan nomor 1. Contoh fungsi nomor 1. Kalau dia dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, kalau kita balikkan ke diagram panah, maka 1 itu pasangannya si A. Tunggu, ibu ganti warnanya deh. Warna apa nih? Oranye atau hijau? Hijau deh, hijau. 1 itu pasangannya si A. 2 itu pasangannya juga A. 3 itu pasangannya juga A. Wah, ada anggota himpunan B yang jomblo nih, yaitu si B. B juga namanya. Kasiannya lagi, si B ini jomblo loh. Terus coba kita lengkapin tabelnya ya. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan satu anggota B? Ya enggak? Coba lihat setiap anggota A 1, 2, 3 itu dipasangin enggak dengan anggota si B? Ya, dipasangin dengan anggota si B, yaitu si A ya. Oke, checklist tanda atau buat itu ya. Nggak usah buat di bukunya, nanti kena marah sekolah kalau dicoret-coret. Terus coba lihat yang kedua, apakah pasangan dari setiap anggota domain yang mana anggota domain tuh?
domain, yaitu himpunan A atau sebagai daerah hasil. Ini domain ya. Domain. Apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Kodomain. Coba lihat, anggota A ini selalu pasangan enggak? Hanya satu enggak? Hanya selalu satu enggak pasangannya ke kodomain? Ya kan? Selalu satu tuh. 1, 2, 3 selalu pasangannya ke A. Nggak ada nih yang bercabang-cabang si domain ini, anggota domain ini. Berarti itu bilang iya. Oke, lanjut ke 2. Jadi bukan ini lagi nih. Udah terjawab kan? Nomor 1, contoh fungsi nomor 1. Kita lanjut ke contoh fungsi nomor 2. Ibu hapus dulu. Kita bersihkan dia dari noda-noda. Oke. Contoh fungsi nomor 2. Warna hijau lagi ya. Contoh fungsi nomor 2. 1 itu pasangannya si B. 2 itu pasangannya juga si B. 3 itu pasangannya juga si B. Oke, jadi yang jomblo siapa sekarang? Si A. Si A jomblo dia ya. Oke, karena dia contoh fungsi nomor 2 ini hampir sama dengan contoh fungsi nomor 1. Ya, dia sama-sama satu semua nih, sama-sama mengarah ke si B aja tanpa ada arah-arahan yang lain. Kalau tadi kan mengarahnya semuanya ke si A, maka jawabannya juga selalu ya dan ya. Oke, contoh nomor berapa nih agak beda nih. Coba Ibu lihat ya. Hapus dulu, hapus. Coba lihat. Bu mau ngambil contoh 7 deh. Contoh fungsi nomor 7. Oke, hijau lagi nih warnanya. Contoh fungsi nomor 7. 1 itu pasangannya si B. 2 itu pasangannya si B ya. 3 itu pasangannya si A. Tidak ada yang jomblo ya. Tidak ada yang jomblo. Baik itu pasang anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Oke, kita jawab pertanyaannya. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Ya atau enggak? Ya, selalu dipasangkan ya. Terus selanjutnya, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Ya, anggota domain, anggota himpunan A itu selalu satu enggak pasangannya di anggota kodomain atau anggota himpunan si B? Ya, tahu enggak? Ya, betul sekali. Ya. Jadi dapat kita katakan bahwa diagram panah ini termasuk fungsi karena anggota himpunan A selalu punya pasangan, kemudian anggota himpunan A tidak ada yang mempunyai 2 pasangan atau lebih. Oke, bisa? Oke, coba lihat kita tabel di bawahnya, tabel di bawah ya. Kita mau contoh fungsi nomor berapa tuh? Ibu tentuin ya, karena Ibu nggak bisa dengar suara Nanda. Contoh fungsi nomor 4 deh, 4 belum ada. 2 itu pasangannya A. 2 itu juga pasangannya si B. Nomor 3, terus 3 itu pasangannya si B. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Nomor apa tadi, Pak? Contoh bukan fungsi nomor 4. Jawab pertanyaannya. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B, ya atau tidak? Apa? Ya, tidak. Siapa yang tidak punya pasangannya, Nanda? Siapa? Anggota himpunan A yang tidak punya pasangan adalah 1. Jomblo dia. 1 nih jomblo, nggak punya pasangan dia. Maka jawabannya adalah tidak ya.
adalah tidak. Oke, lanjut. Apakah pasangan dari setiap anggota domain anggota himpunan A hanya satu saja di kodomain? Lihat, apakah setiap anggota himpunan A hanya punya satu pasangan di kodomain? Untuk contoh nomor 4 ini adalah jawabannya tidak, ya tidak, betul tidak. Karena kenapa? Lihat nih. Dua ini punya dua pasangan dia, Nanda. Punya dua pasangan dia. Si A dan si B. Jadi dia enggak setia ini, enggak setia si dua ini punya dua pasangan dia. Maka jawabannya adalah tidak. Jadi jawabannya adalah tidak ya. Untuk contoh bukan fungsi nomor 4. Oke, lanjut ke contoh bukan fungsi nomor berapa maunya nih? Coba request ke Ibu. Lupa Ibu nggak bisa dengar ya requestan kalian. Ibu tentuin aja ya. Nomor 3 ya, nomor 3 yang di atas nomor 4 deh. Nomor 4. Satu itu pasangannya si A. Hijau ya warnanya. Satu itu pasangannya si A. Terus apalagi? Satu itu juga pasangannya si B. Ini sama, ini hampir sama ini dengan nomor 4. Nomor 6 deh, nomor 6 ya. Kita ganti ya. Contoh bukan fungsi nomor 6. Oke, satu itu pasangannya si B. 2 itu pasangannya si A. Terus 2 itu pasangannya si B. Ya, hampir sama juga. Hampir sama nih. Sama-sama ada yang jomblo, sama-sama ada yang pasangannya lebih dari 1. Jadi jawabannya tidak itu. Jadi ingat bahwa suatu relasi dikatakan fungsi jika yang pertama himpunan anggota A itu selalu punya pasangan. Terus yang kedua anggota himpunan A itu selalu single. Nggak boleh punya dua pasangan. Itu bukan fungsi namanya, itu namanya relasi. Oke, paham? Oke, lanjut. Alhamdulillah sudah habis. Kesampaian lagi ya atau ringkasan. Oke. Masih si Guni juga yang ngomong ya. Oke. Jadi dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi itu merupakan sebuah relasi karena dia selalu ada hubungan kan. Fungsi itu merupakan sebuah relasi. Tetapi relasi belum tentu sebuah fungsi karena ada karakteristik tertentu sebuah relasi dikatakan sebuah fungsi ya, ingat ya. Terus ciri-ciri fungsi itu yang pertama, domain atau himpunan A itu selalu memiliki pasangan. Yang kedua, domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan di kodomain. Ingat ya, 2 syarat ini sebuah relasi dikatakan fungsi. Oke, bagus. Alhamdulillah untuk materi hari ini kita sudah selesai ya Nanda. Untuk materi pengenalan fungsi. Untuk materi selanjutnya ada yang tahu apa? Yaitu tentang cara menyatakan sebuah fungsi. Sama kayak tadi, sama kayak relasi bahwa fungsi itu ada juga caranya menyatakan sebuah fungsi itu ya. Oke. Alhamdulillah Nanda, anak-anak ibu semoga paham untuk materi kali ini. Ingat kalau ada yang nggak paham boleh chat ibu. Untuk latihannya nanti akan ibu sharing di classroom. Oke, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, Ananda. Bye-bye.